Oke, hari ini saya akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu teorema divergensi Gauss ya. Mohon maaf, minggu kemarin saya off dulu karena sedang dalam perjalanan. Saya langsung saja ya, ini nanti saya rekam, nanti saya share, jadi saya langsung saja ya. Oke, ya, kita masuk ke teorema divergensi Gauss ya. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk menghitung volume air, masih ingat? Menghitung volume air yang mengalir dalam pipa, kita menggunakan rumus integral permukaan ya, materi sebelumnya pada pertemuan ke-9. Namun ternyata ada perhitungan yang lebih mudah untuk menghitung volume air tersebut, yaitu dengan menggunakan teorema Gauss. Nah, sudah dijelaskan juga sebelumnya pada integral permukaan bahwa volume total per detik dari fluida itu kemarin ini ya, rumusnya ya, ini. Nah, pada divergensi ya, ini nabla dot V dV ini merupakan volume per detik dari fluida yang keluar dari sebuah elemen volume dV. Oleh karena itu, maka volume total per detik dari fluida yang keluar dari semua elemen volume dalam permukaan tertutup S itu adalah ini, integral lipat 3. Jadi sebelumnya kita menyatakannya dengan ini, ternyata terkadang bisa lebih mudah menghitungnya dengan integral lipat 3. Nah, ini saya mohon maaf bagi teman-teman 2019 yang belum pernah mendapatkan integral lipat 3, nanti pelan-pelan ya, tapi teknik penghitungannya sama. Mungkin nanti kendalanya mungkin sedikit menentukan batas integralnya ya. Oke, ini alur ininya ya, alur ceritanya bahwa volume total per detik dari fluida yang keluar dari permukaan tertutup, jadi dari permukaan pipa itu ya, sebelumnya ini, oke. Kemudian volume per detik dari fluida yang keluar pada sebuah elemen volume dV itu adalah ini. Sehingga kita peroleh bahwa ini itu sama dengan integral lipat 3 ini. Ya, jadi ini adalah volume total per detik dari fluida yang keluar dari semua elemen volume dalam permukaan tertutup S. Oke, ini hanya ringkasan saja agar mudah diingat ya. Nah, ini definisi teorema divergensi Gauss itu. Jika V adalah volume yang dibatasi oleh suatu permukaan tertutup S, dan A adalah sebuah fungsi bernilai vektor, jadi sekali lagi A ini adalah fungsi vektor dengan turunan-turunan yang kontinu. Jadi turunannya kontinu ya. Di antara yang paling mudah turunan yang kontinu yang seperti apa, yaitu yang polinomial, konstan, dan sebagainya. Nah, dari rumus ini, integral permukaan dari sebuah vektor A, ini ya, yang mengelilingi sebuah permukaan tertutup, ya, jadi pada ini kemarin ya, pada permukaan tertutup, jadi integralnya adalah integral pada permukaan tertutup, itu ternyata sama dengan integral dari divergensi A. Jadi ini tuh sama dengan ini. Ya, kita lihat alurnya seperti ini. Misalkan V adalah volume yang dibatasi oleh suatu permukaan tertutup S, dan A adalah fungsi vektor dengan turunan-turunan yang kontinu, maka ya ini sama. Integral divergensi A dalam volume yang diselubungi oleh permukaan tersebut. Jadi ini adalah integral divergensi A ya. Kemudian ini yang ini tuh tadi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu integral permukaan. Oke, sehingga ini tuh yang sering disebut dengan teorema divergensi Gauss. Jadi integral lipat 3 nabla V ini sama dengan integral lipat 2 tertutup A dot ds ya. Oke. Kita lihat contohnya di sini. Hitunglah. Jadi terkadang diminta menghitung integral lipat 2.
Maaf ya, sebentar. Ya, kita lihat contohnya. Ini kita akan menghitung integral lipat 2 A dot NDS. Jadi ini sebenarnya yang diminta adalah hitung integral permukaan begitu ya. Pada permukaan pada fungsi vektor A dan S adalah permukaan kubus yang dibatasi oleh ini. Nah, tetapi dengan apabila kita hitung dengan cara yang seperti pertemuan sebelumnya dengan integral permukaan, ini akan lebih panjang begitu ya. Ternyata dengan teorema divergensi kita bisa menghitungnya dengan cara kita cari dulu nabla dot A atau div A-nya ya, divergensi A-nya sehingga kita peroleh ini ya, ini div A-nya, ini nabla, ini A-nya ya. Oke. Nih. Nah, dari mana mendapatkan batas-batas integral? Ingat yang ini adalah batas X ya. Ini adalah batas X, kemudian ini batas Y, ini batas Z ya. Kalau ini dibalik-balik boleh nggak? Boleh, tetapi ini juga harus juga dibalik seiring. Kebetulan ini sama ya, 0, 1 semua. Kita lihat kenapa dia 0, 1. X dibatasi dari 0 sampai 1, kemudian ini Y 0 sampai 1, Z-nya juga dari 0 sampai 1. Ini 0-nya harusnya turun ya, mohon maaf. Ini pada kubus ya, kubus ini segi 4. Nah, ini kita ini didetkanin divergensi ya, ingat materi tentang tentang divergensi. Nah, ini terpakainya di sini ya. Kemarin kita sudah belajar tentang gradien, divergensi, bagaimana menghitung divergensi ya. Nah, di sini perannya dalam menghitung teorema divergensi Gauss. Nah, ini kita cari divergensinya dulu, yaitu berarti ini yang I dengan I, berarti ini turunannya terhadap X, yaitu 2. Kemudian yang J, berarti dengan J ini turunannya terhadap Y, berarti X kuadrat. Oke, X kuadrat. Kemudian yang ini K, ini turunannya terhadap Z, berarti ini minus 2XZ. Oke. Nah, di sini dx, dy, dz, dan seterusnya. Oke. Setelah ini dikalikan begitu ya, dicari di nilai divergensinya adalah ini, kita integralkan. Oke, ini diintegralkan terhadap x ya, berarti ini seperti biasa. Yang lain ketika mengintegralkan terhadap x, y dan z-nya kita biarkan dulu, oke. Setelah kita integralkan terhadap X, ini diintegralkan terhadap X, berarti yang ini 2X ya. Yang ini 1/3 X pangkat 3, oke. Yang ini jadi min 2/2 X pangkat 2Z. Nah, sehingga diperoleh ini. Kita substitusikan X-nya dari 0 sampai 1, sehingga kita peroleh ini 7/3 min Z dy dz. Untuk selanjutnya, lihat di sini udah nggak ada X lagi ya, sudah tidak ada X lagi. Selanjutnya kita integralkan terhadap Y ya, kita integralkan terhadap Y, diperoleh ini 7/3 Y min Z Y. Oke. Ini kita substitusikan Y dari 0 sampai 1 ya, diperoleh ini 7/3 min Z ya, yang dikurangi 0 ya. Oke, selanjutnya tinggal diintegralkan terhadap Z sehingga diperoleh sama dengan 11/6 ya, teman-teman. Yang belum pernah mendapatkan tentang integral lipat 3, teman-teman bisa melakukannya seperti integral lipat 2, sama saja ya, sama saja cara menghitungnya. Oke, nah kemudian di sini yang saya perlu tekankan adalah bagaimana menentukan batasnya. Batas integralnya, Anda harus cermat membaca soal. Saya ulangi, Anda harus cermat membaca soalnya. Ya. Oke, Anda harus cermat membaca soalnya. S itu apa? Di sini S adalah permukaan kubus, dibatasi oleh X sama dengan 0, berarti sumbu Y ya. Kemudian X sama dengan 1, berarti garis yang ini. Oke, kemudian Y sama dengan 0, ini sumbu X. Kemudian Y sama dengan 1, berarti garis ini. Sehingga pada bidang X, Y saya punya daerah segi 4. Oke. Kemudian yang batas Z-nya dari 0 ya, berarti ini lantai ini, kemudian Z sama dengan 1 ya, Z sama dengan 1 adalah atapnya ini. Jadi
dengan memasukkan batas-batas integral. Kalau ini kebetulan memang tidak terlalu sulit ya kita melihat batas integralnya. Tetapi kalau nanti soalnya sudah batasnya bidang EKOY-nya daerah umum, maka teman-teman harus lihat kembali kalkulus lanjut 1 ya. Bagaimana menentukan atau menghitung integral lipat kalau pada daerah umum. Ya, ini kan kebetulan daerahnya masih daerah segi 4, menentukan batas integralnya tidak terlalu sulit. Oke. Ya, kita lihat contoh yang lain ya. Ini juga kasus integral permukaan, tetapi kita bisa selesaikan dengan teorema divergensi ya. Hitunglah integral permukaan ini di mana S-nya adalah suatu permukaan tertutup. Ini kasus umum ya, teman-teman. Ini saya ambil dari buku Skaum ya. Ini kasus umum yang memecahkan suatu persoalan integral permukaan S. Jadi S-nya itu adalah suatu permukaan, N adalah normal ya, vektor normal, kemarin R adalah vektor posisi. Oke. Kita bisa menyelesaikannya dengan teorema divergensi. Sehingga di sini menurut teorema divergensi berarti integral lipat 2 ini sama dengan integral lipat 3 ya, ini. Oke. Nah, R adalah vektor posisi yaitu ini XI plus YJ ini plus ZK ya. Mohon maaf, ini harusnya plus ZK. Saya ganti dulu. Kok jadi minus? Ini harusnya plus ya. Ini adalah R. Vektor posisi ya. Kemudian ini adalah nablanya. Oke. Masih DV, kita masih ini adalah kasus secara umum. DV itu saya tidak tahu ini DX, DY, DZ karena tidak dijelaskan S itu permukaan berbentuk apa, dibatasi oleh apa. Jadi kita ambil umum saja, ini DV begitu. V sebenarnya menyatakan volume ya, cuman ini umum ya. Sehingga ini masih ingat perkalian divergensi ya, ini divergensi. Ya. Do per do X yang I dengan I ini. Oke, sehingga ini 1 ya. Kita lihat 1, sehingga saya punya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Berarti integral lipat 3 dV dari V ini 3 berarti sama dengan 3V. Di mana V-nya adalah volume benda yang dibatasi oleh S. Jadi nanti kalau di sini sudah diketahui batas integralnya berapa, ini dV bisa menyesuaikan dx, dy, dz, maka kita bisa menghitung seperti ini. Oke, ternyata lebih mudah ya menghitung kasus mencari suatu integral suatu permukaan dengan teorema divergensi Gauss. Jadi teman-teman, ke depan kita akan membahas 3 teorema yang sangat-sangat penting. Sebelumnya sudah saya bahas salah satu yaitu teorema Green. Jadi teorema divergensi Gauss, teorema Stokes yang selanjutnya, kemudian teorema Green hubungannya dengan teorema Stokes. 3 teorema ini yang membantu dalam penghitungan atau mencari volume suatu benda di R3 ya. Oke, ini. Nah, contoh yang lain ini jadi ada beberapa buku yang berbeda lambang sama saja ya. Ini F2 ini juga integral permukaan ya. Ini pada permukaan F. Kalau saya tadi kan apa namanya? Saya tulis apa tadi? R ya. Nah, ini dengan menggunakan teorema divergensi Gauss, kalau nanti diketahui F-nya ini, kemudian S adalah suatu permukaan bola, ini bola ya. Ini bola pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya 2. Oke? Ya. Nah, ternyata integral permukaan ini bisa kita hitung dengan ini div F itu maksudnya sama dengan ini ya, nabla F ini ya. Sama ya. Oke, nabla F di sini berarti nabla dari ini F-nya. Berarti apa? Sama dengan turunan dari 7x dx ya, kemudian y-nya 0 dikurangi do z per dz. Ya, yang z1 berarti ini min 1, kemudian ini 7 ya.
Turunan dari 7x adalah 7. Betul ya, 7 min 1 dx dy dz. 7 min 1, 6 dx dy dz. T ya. Nah, bagaimana menentukan batas T-nya? Di sini kita lihat langkahnya. Ini ternyata ini tadi seperti yang tadi ya, ini sama dengan 6 kali volume bola. Volume S-nya tadi ya. Di contoh sebelumnya, ini tadi 3 kali V. V adalah volume benda yang dibatasi oleh S-nya. Jadi, kalau S-nya adalah bola yang berjari-jari 2, berarti nilai integral permukaan ini adalah 6 kali volume bola yang berjari-jari 2. Volume bola apa rumusnya? Ini ya, 3/4 pi R kuadrat R pangkat 3. ya, R pangkat 3. Ini ya, ini adalah rumus dari volume bola. Oke, jadi nilai ini sama dengan 36 pi. Nah, contoh selanjutnya, jadi ini ya teman-teman, sekali lagi ini adalah kasus mencari integral permukaan dari suatu vektor f begitu pada suatu permukaan S dengan teorema divergensi Gauss. Oke. Nah, contoh selanjutnya di sini masih sama, kita akan menghitung integral permukaan dengan teorema divergensi pada suatu permukaan silinder. Ini adalah silinder ya. Silinder E kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 4. Berarti ini posisi permukaannya adalah yang diminta adalah di dalam silinder. Dan tinggi silindernya hanya 5 ya, ini dari 0 sampai 5. Oke, pusatnya di 0,0, jari-jarinya 2. Silinder bisa dibayangkan seperti ini ya, anggap aja seperti tabung lah ya. Oke, sama seperti tadi, kita cari tahu dulu div F-nya, divergensi F-nya atau nabla.F-nya ya, yaitu ini ya. Oke, ini yang I, kemudian ini yang J, kemudian ini yang K. Oke, berarti yang X diperoleh Y kuadrat betul, kemudian yang Y berarti 3Y kuadrat betul, yang ini Z 4E kuadrat. Oke, betul ya. Selanjutnya ini 4 ya. 4E kuadrat plus 4Y kuadrat. Oke, betul. 4-nya dikeluarkan. Nah, sehingga nilai ini sama dengan div F dy dx dz. Nah, di sini kita lihat kenapa Y-nya dari 0 sampai akar 4 min E kuadrat. Kita lihat ini silinder. Silindernya di sini yang ini ada dua cara sebenarnya. Bisa Y-nya yang sebagai kurva atau X-nya yang sebagai kurva. Tetapi di sini lebih mudah menghitungnya dengan, jadi ini jadi sama dengan dulu ya. E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Kita pandang di bidang X, O, Y ya. Oke, kemudian di sini saya peroleh Y kuadrat sama dengan 4 min E kuadrat. Nah, karena ini Y kuadrat berarti harusnya sama dengan Y sama dengan plus minus harusnya ya. Akar dari 4 min X kuadrat. Oke. Nah, tetapi di sini sepertinya yang diminta adalah daerah positif. Artinya apa? Yang minus, Y sama dengan minus akar itu tidak diperhitungkan. Karena kita lihat yang diminta nilai Z-nya dari 0 sampai 5. Jadi yang di atas permukaan bidang X, O, Y. Yang di bawah tidak. Oleh karena itu, batas Y-nya dari 0 sampai akar 4 min E kuadrat. X-nya dari min 2 sampai 2. Kenapa? Kita lihat kalau Y-nya 0, maka saya punya E kuadrat sama dengan 4. Sehingga X sama dengan plus minus akar 4. Berarti sama dengan plus minus 2 ya. Nah, X-nya berarti dari min 2 sampai 2 ya. Kemudian Z-nya dari 0 sampai 5, karena ini yang diminta, Z-nya. Oke, itu ya penentuan batasnya. Nah, ini bagaimana menghitung integralnya? Sama seperti kita menghitung integral biasa. Ini hitung dulu integral terhadap Y ya. Kemudian nanti disubstitusikan batasnya. Diintegralkan terhadap Y, berarti kita punya ini ya. Oke. Kemudian disubstitusikan ya. Oke.
Ini kalau memudahkan 4e kuadrat plus 4y kuadrat. Ini integral terhadap 4e kuadrat berarti apa? 4e kuadrat y ya. Oke. Dan seterusnya, oke. Itu ya, teman-teman. Nanti bisa dihitung sendiri bagaimana menghitungnya. Saya mau ke penghitungan selanjutnya. Seandainya sudah diperoleh ini ya, kita misalkan X-nya 2 sin T, berarti X sama dengan min 2 ketika T-nya sama dengan min pi per 2. Kita lihat di sini ya. Jadi ini lebih mudah menghitungnya dengan apa? Kalau Anda lihat polar ya. Dengan koordinat polar. Jadi kalau tabung, silinder gitu-gitu, jadi lebih mudah menghitungnya dengan koordinat polar. Oke, nanti bisa dilihat. Anda belajar koordinat kutub atau polar itu di kalkulus 2 sudah ya harusnya ya, menghitung integral dengan pada koordinat polar atau kutub. Di kalkulus lanjut 1 juga sih nanti saya ajarkan ya, tapi karena belum ya. Nggak apa ya. Kita lihat di sini, saya kembali lagi. Di sini saya misalkan X sama dengan 2 sin T ya. Berarti turunannya adalah 2 cos T dt ya. Karena X dari min 2 sampai 2, berarti ketika X-nya min 2 kita substitusikan berarti T sama dengan min pi per 2. Kemudian ketika X sama dengan 2 berarti T sama dengan pi per 2. Nah ini harusnya batasnya berubah nanti. Oke. Nah di sini 4 sin kuadrat T. Ini batasnya kita lihat sudah berubah ya. Oke. Sudah nggak ada X, ini menjadi dt ya. Koordinat polar ya. Ini diubah ke koordinat polar atau koordinat kutub. Oke, silakan dihitung, nanti dicek apakah benar ini nilainya 160 pi ya, teman-teman. Oke, contoh selanjutnya ini masih sama, bagaimana menyelesaikan integral luasan atau integral permukaan dengan teorema divergensi Gauss. Kita akan menghitung ini integral lipat 2 dari ini kalau F-nya diketahui ini dan S adalah luasan yang membentuk volume tertutup yang dibatasi oleh Z sama dengan 1 min X, Y-nya dari 0 sampai 2 di oktan pertama. Kalau di oktan pertama itu berarti yang di depan kita ini ya. Ini kan gini ya. Oktan pertama itu adalah yang di sini sampai ke atasnya. Jadi di ruang positif, semuanya positif ya. Oke. Kita lihat untuk menyelesaikan ini kita pakai teorema divergensi Gauss ya. Ini kita cari dulu div-nya, diperoleh ternyata sama dengan Y. Batas volumenya X dari 0 sampai 1 ya, Y dari 0 sampai 2, kemudian Z dari 0 sampai 1 min X. Berarti kalau lihat batas integral seperti ini, lebih mudah diintegralkan dulu terhadap Z, kemudian terhadap Y, baru terhadap X. Atau Y dan X boleh ditukar, tapi khusus untuk Z tidak boleh. Nah, kita lihat di sini Z diintegralkan terlebih dahulu ya. Ya ini adalah nabla.f-nya ya, nabla f-nya atau div f ya. Tadi sudah dicari di depan. Oke. Kemudian kita integralkan terhadap Z, berarti ini nih YZ. Substitusikan batasnya dari 0 sampai 1 min X, berarti Z-nya menjadi 1 min X min 0. Sehingga diperoleh nilainya setengah ya, teman-teman itu. Perhatikan kembali bagaimana menentukan batas integral ya. Perhatikan bagaimana menentukan batas integral. Oke, saya rasa itu teman-teman ada pertanyaan tentang teorema divergensi Gauss. Adakah yang ditanyakan terkait teorema divergensi Gauss ini? Jadi ini materi intinya kita selanjutnya. Kita sebelumnya sudah belajar tentang integral permukaan atau integral luasan ya. Ternyata integral luasan atau integral permukaan terkadang lebih mudah diselesaikan dengan teorema divergensi Gauss. Oke. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Saya persilahkan. Ada? Kalau tidak ada, materi saya hari ini hanya itu. Materi selanjutnya saya masuk ke teorema Stokes.
Silahkan teman-teman pelajari terlebih dahulu. Seharusnya teorema ini kalau nggak salah pertemuan ke-berapa belas begitu ya. Makanya saya agak santai. Bukan santai ini ya, artinya kalau kosong itu kita masih bisa mengejar gitu. Karena materinya di awal saya sudah lari kencang. Di akhir ini kita slow saja, teman-teman lebih banyak berlatih. Baik, saya rasa itu. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Nanti teman dan materi saya share di Google Classroom ya.